Oh, Cak. Ngobrol sih, Cak. Mas Ipin, selamat datang Mas Ipin di Selamat datang juga Mas Miki. Mbak Novita juga. Terima kasih, ini spesial karena ini perdana ngocak podcast antara Jatim ngobrol sih, Cak. Perdana ini. Jadi perdana kita kedatangan apa ya? Politisi, pejabat, public figure yang apa ya? Yang di mana-mana ini kan selalu bukan mengumbar ya menurut saya, bukan mengumbar kemesraan, tapi melihat kemesraan itu untuk menginspirasi gitu Mas Ipin. Gimana Mas? Kan sering terlihat mesra ini di mana-mana ini. Sampai kemarin itu di Gladi. Di Gladi ini saya ada dengar dari salah satu teman bupati yang lainnya itu Mas Ipin sama Mbak Novita ini di tangannya gandengan terus. Ya, ini gimana Bro? Iya. Itu mungkin ada maksud gitu. Iya. Kalau Apa? gandengan terus. Takut suaminya hilang jadi Salah. harus digandeng terus. Iya, takut salah gandeng. Kalau Mbak Novita kenapa? Terlalu apa? Sering memperlihatkan kemesraan di depan. Kalau itu membangun mood ya. Kalau bagi saya bukan Mbak. memperlihatkan, itu sebagai ekspresi dari memang perasaan. Kalau memang lagi nggak sayang ya. Oh gitu ya. Ya pegang-pegang, maksudnya kalau lagi capek, terus lagi nggak mood kan ya. Kita itu secara nggak sadar, alam bawah sadar kita tuh pasti menunjukkan sesuatu yang kita rasakan. Nah, kalau misalnya sewaktu-waktu Mas mungkin di jalan melihat saya sama Mas Arifin gandengan, terus mungkin setiap story saya menceritakan tentang anak-anak, tentang Mas Arifin, tentang kegiatan saya sebagai apapun saya, itu berarti bagian dari apa yang memang kita rasakan. Iya, Lebih bagian banyak dari mana? diri kita. Lebih banyak sayangnya atau lebih banyak Cinta dan sayang. artinya Apa maksudnya lebih banyak sayangnya karo apa? juga kan tadi katanya kalau sayang gandengan kan gitu. Oh, Jadi kalau nggak sayang nggak gandengan. Berpelukan. Tapi kalau yang sering saya baca itu salah satu tips agar rumah tangga awet itu adalah temukan perasaan jatuh cinta yang berulang-ulang. Gitu. Nah, kalau kata berulang-ulang itu kan artinya tidak setiap hari kita merasakan jatuh cinta dengan pasangan kita kan. Artinya kita harus mencoba membangun perasaan cinta yang berulang-ulang. Kepada orang yang sama. Sekarang jatuh cinta, sekarang merasakan cinta gitu, rasanya kayak berdebar-debar kayak Sebelum. ketemu. Besok bisa aja biasa saja. Besok lusa bisa aja sebelum besok yang lagi bisa aja ya biasa, terus kemudian minggu depan jatuh cinta lagi dan ya seperti itu sih yang kita rasakan. Siap. Jadi kan apa ya? Tapi kalau komen-komen netizen gimana melihatnya? Pernah nggak baca komen-komen netizen kan? Di mana-mana ada tuh gambar-gambar Mas Ipin, Mbak Novita, semuanya ini kan memperlihatkan. Kalau dari semua komen yang masuk ke saya sih semuanya positif. Bagus ya? Ya, semuanya positif. Saya juga bingung katanya saya dan Mas Arifin ini menginspirasi as a couple and as a leader, new leader, maksudnya pemimpin yang muda yang tidak terkesan berusaha terlihat tua, berusaha menjadi diri sendiri tapi menginspirasi. Tapi saya bingung juga inspirasinya dari mana. Mungkin Mas Fikri bisa menjelaskan. Kalau saya sih ngelihat, ya ini saya sebagai netizen ya, Iya. netizen tapi ngomong ini, yang menginspirasi lah karena tidak semua, apalagi kan yang pejabat ya, kan apalagi pejabat tidak semua bukan mengumbar tanda kutip lah, mengumbar kemesraan dan orang melihat akan respeknya insya Allah positif. Kalau kata suami saya tuh semuanya nggak bisa dibohongin karena semua dari hati. Iya. Iya, gitu Mas Ipin. Kok dia kepala gitu sih? Kalau Mas Ipin tapi saya bingung ini. Mas Ipin ini manggilnya siapa sih? Mas dipanggil Mas, Gus dipanggil Gus, Cak Ipin panggil Cak Ipin, Pak Ipin panggil Ipin. Kalau Mbak Novita manggilnya kan pasti sayang kan Mas Ipin. Ya kalau masalah panggilan terserah yang manggil. Cuman Saat kalau, kapan Mas dipanggil Mas Gus? kalau Mas itu kalau dulu Surabaya ya Ipin gitu. Ya Mas Ipin itu ya panggilan adik-adik saya ke saya gitu. Yang saya kaget itu ketika dipanggil Gus gitu karena sebenarnya bapak juga bukan kiai sebenarnya, cuman karena pernah sebelum beliau meninggal itu pernah punya cita-cita punya madrasah, kemudian punya yayasan sendiri, terus juga akhirnya punya pondok khusus yatim piatu, dan sebelum jadi wakil bupati saya sempat jadi ketua yayasan gitu. Yayasannya namanya Yayasan Al Karim gitu. Jadi Surabaya. di Surabaya. Jadi akhirnya ya sering terlibat dengan para ustazah gitu ya. Mungkin akhirnya terus mungkin dipanggil
dipanggil Gus gitu. Kalau panggil Pak sama waktu Ya kalau Pak ya jadi bupati ya. ya waktu kerja ya wajar. Nyaman dipanggil mana? Kalau saya Ipin aja, Ipin aja. Soalnya kita di berita tuh bingung Mas. Ya, tapi Oh iya. Iya, kita kan ada sapaan akrabnya gitu ya, yang biasa disapa gini. Ini ada yang Gus, ada yang Mas gitu, sebenarnya sendiri gitu. ya Mas aja lah tapi. Apa nggak mau mendeklarasikan diri? Jadi masipin aja rek ke teman-teman media. Gitu. Karena berat juga gitu. Mas itu kalau terminologi di Surabaya itu juga sebenarnya Gus-gus di Indro semua itu kan juga itunya ya juga manggilnya Mas kan gitu. Ya, terus kalau Gus itu juga ya juga berat juga gitu. Ya karena secara keilmuan secara apa gitu. Dan panggil Cak itu aslinya lebih enak, tapi nggak galek banget lek Cak itu. Ya, Nah kalau dipanggil Kang itu ya nggak pernah ada yang nyeluk aku Kang Ipin ini ya jarang. Ya, jadi ya yang paling aman Mas aja lah. Mas ya. Mas aja. Oke, nanti aku tak beritahukan ke teman-teman. Panggilannya Mas. Jadi biar di berita itu media massa itu Mas semua kan gitu. Masipin. Mas ini kan selanjutnya kan ini ya. Udah lah, bukan rahasia aku Mbak. Karena sering bahwa Mas Ipin kan pernah cerita kemana saja. Jadi maaf ya, anaknya yang kecil kan jadi bukan OKB lah, bukan orang kaya baru ya kan. Masih itu kan beca, kemudian ibu dicuci gitu Mas ya. Nah ini saat kehidupan dulu, saat masih di mana waktu itu Mas? Di Bendung Risi, Surabaya. Bendung Risi. Itu dengan teman-teman pergaulan gimana? Dengan kasih teman sekitar. Ya kalau pergaulan ya rata-rata ya di kampung Bendung Risi dulu ya bal-balan bareng. Kalau wayangan, tapi saya nggak bisa nerbangin. Dari dulu saya cuma bagian apa namanya? Bagian nyekeli benang ya, nyekeli omplung gitu. Nyekeli omplung, bal-balan ya bagian pupuk bawang lah kayak jangkep-jangkepan. Jangkep-jangkepan. Terus gulen dhisik mleburne botol. Iya. Terus waktu tahun ya sekitar tahun 90 sekian itu kan belum berisi ya langganan banjir kayak gitu. Jadi Mas Ipin lahir di Surabaya. Bendul Berisi. Kalau di rumah sakit. Kalau enggak BKIA Puji Astuti bisa digoleki. Nang kayak bidan itu loh, bidan. Oh. Tadi ya. Di rumahnya orang jadi. Iya, nang kantore bidan. Tapi sampai sekarang juga masih banjir kok ya. Hah? Rumah ibu ya. Tapi kalau sekarang kan sejak Pak Bambang DH, Bu Risma itu kan sudah ada sumur-sumur pompa dan segala macam itu kan surutnya cepat. Jadi genangan lah. Genangan. Soalnya kan langsung hilang Mas. Hujan selesai langsung hilang. Langsung surut. Terus Mbak Novita kok mau sama Mas Ipin? Kenalnya cerita kenalan? Enggak, kita berdua lahir dari keluarga yang sama-sama struggling of life-nya. Enggak. Kenapa suka itu saya nggak ngerti kan background dia itu apa. Sukanya itu susah dijelaskan. Jadi pertama first impression bertemu dengan Mas Arifin itu kayak ada dalam hati aja kayak oh kayaknya dia nih. Pernah pacaran? Maksudnya sama dia? Sama Mas Ipin? Belum. Oh nggak pakai pacaran gitu? Iya kita deket, nggak tahu ya apa namanya pacaran, pendekatan, tapi kita belum benar-benar mengerti satu sama lain. Cuman kita memberanikan diri untuk oke, kita menikah. Saat itu Mbak Novita masih kuliah atau udah? Kuliah, ya. Iya. Kuliah. Bayar. Ya, Perbanas. Bukan Banas. Ya, Perbanas. Jadi apel pertama itu Agustus. Apel? Itu iya. Bapaknya meninggal. Agustus, kemudian September, Oktober, November, Desember kita lamaran ya. Desember lamaran, terus Nikah? Februari tahun depan. Ke? Anniversary ke berapa? 8 ya? 8 tahun kalau. Tahun ini 8 tahun. Jadi tahun 2013. 8 tahun. Jadi nggak tahu Mbak ya, Mas Ipin ini? Nggak tahu. Saya baru tahu Mas Arifin punya apa saja ya. Maksudnya bahasa mudahnya, asetnya Mas Arifin itu apa aja. Itu setelah saya punya anak pertama. Iya. Jadi saya posisi menikah menjadi istrinya Mas Arifin juga saya nggak tahu Mas Arifin punya apa aja. Punya anak pertama, jadi kan belum jadi
Wakil bupati? Belum. Nah, setelah menang ya, setelah mencalonkan dan setelah menang kan harus laporan harta kekayaan. Ya. Jadi saya tahu baru, oh Mas Arifin punya ini. Jadi sebenarnya hanya meneguhkan kalau dia nggak matre gitu. Iya. Enggak, pada dasarnya nggak ada perempuan matre yang ada realistis. Wah iki nambahin duit belanja iki kita aneh. Enggak, tapi itu benar. Ini pengakuan terjujur saya. Jadi sampai saya punya anak itu saya nggak ngerti Mas Arifin itu usahanya apa aja, terus punya apa aja itu nggak ngerti. Pokoknya saya tenang aja dulu. Sekarang punya apa aja? Beliau nggak punya apa-apa, saya mempunyai keluarga yang bahagia saja dan mau ada Masuk. Silakan klik di lhkpn ya .kpk. Saya udah pernah baca. Pas di depan balai kota dulu saya baca pas lapor ya. Ya mungkin saya sama kayak orang-orang yang baru membaca, baru tahu. Mungkin sama kayak Mas Vicky juga. Oh, kayak gitu. Saya juga. Oh. Saya baca salinannya, saya lihat. Jadi kalau SD dulu di Surabaya artinya Mas? SD di Surabaya, SMP, SMA, Dan yang kuliah. saya impress sama Mas Arifin itu sukanya banget Mas Arifin dengan keadaan yang sebenarnya mau beli barang-barang termahal, terbagus tuh bisa, mau pergi kemanapun bisa, mau punya gaya hidup yang borju gitu ya, itu bisa. Pada waktu dia masih muda kan dia nggak punya tanggung jawab sosial untuk menjadi sederhana, bijaksana kan belum ada pada waktu itu. Tapi pada saat saya pertama kenal Mas Arifin dengan kondisi perekonomian atau finansial yang baik gitu, dengan yang sangat baik, tapi beliau ini sangat-sangat sederhana. Jadi kayak saya kan lihat dari bawah sampai atas tuh sebenarnya sepatunya merek apa sih yang dipakai gitu, sabuknya dia nggak pernah pakai sabuk, terus jamnya ya sederhana banget gitu orangnya, dan saya suka sampai sekarang. Iya. Paling bajunya nggak lebih banyak dari bajunya anak-anak. Kan setiap hari kerja kan baju, apalagi kan jadi bupati kan. Tapi bajunya kan ya formal kita, terus. saya sebagai istri berusaha karena pekerjaan bapak kan harus sering keluar ya, memberikan yang terbaik untuk bapak kalau keluar, biar ganteng dia. Biar ganteng dari dulu kan nggak ganteng. Biar semakin ganteng. Oh iya. Iya Mas. Jadi kalau di Surabaya mulai SD sampai SMA kuliah ini kan juga ada, bahkan Mas Ipin ini kan dikenal Playboy. sempat enggak, kalau kuliahnya dulu tidak tahu saya. Kuliahnya kan di DO dulu. Tapi sama kenapa dia? Apa nggak bisa sama pelajarannya, salah masuk jurusan? Salah banget pertanyaan. Soalnya kan di DO masuknya itu sulit loh. Iya. Keluarnya kok gampang. Padahal kalau kuliah Tapi ini Loh, udah enggak. masuk S2 bener loh. oh iya. Kalau dulu itu masuknya sulit, di UNER itu keluarnya juga sulit. Masih itu enggak, masuknya sulit, keluarnya gampang. Itu keluarnya sulit itu juga. Soalnya udah berapa tahun ya? 8 tahun, 7 tahun. Iya udah 7 tahun. Jadi di DO itu soalnya udah nggak selesai. Ada surat resminya, Mas. Ada surat Ada, resmi. Terus kan dulu pernah ke sana, ke kampus lagi, nyambangi kampus lagi. Gimana orang-orang sana? Mas? Ya sekarang jadi Jawab dulu di DO-nya kenapa pertanyaannya? Oh, iya. belum oh, dijawab. kalau di DO-nya itu lupa ngurus cuti sebenarnya. Karena Oh, waktu jadi itu bukan karena nggak bisa pelajarannya. Iya. jadi karena waktu itu apa kampanye kan, terus di Trenggalek ya, jadi nggak kuliah. Dan waktu itu memang kenapa kuliahnya belum selesai, jadi kompleks. Satu, ya ini nggak bisa jadi excuse tapi kenyataan. Satu, waktu saya pertama kali masuk kuliah bapak saya meninggal. Nah otomatis dengan background bapak yang dulu tukang beca, ibu pembantu, kemudian merintis bisnis, jadi meneruskan bisnis keluarga itu salah satu tantangan dan juga Prioritas Mas Arifin. ya waktu butuh waktu, kemudian butuh pendalaman yang nggak gampang. Nah terus kemudian kuliah, terus akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk buka lini usaha waktu itu untuk dari sisi produksi home industry gitu di Trenggalek. Nah itu makin sering keluar kota. Nah tesis saya skripsi saya sebenarnya ngomongin pabrik itu, karena saya ngambil operation management. Skripsinya sudah jadi. Nah waktu kampanye sibuk lupa ngurus cuti. Nah Jadi skripsi ya? waktu seminggu sebelum pilihan saya sungkem ke ibu di Surabaya, kan alamat rumah masih di Surabaya dulu waktu daftar kan.
Nah waktu sungkem ibu ngasih tahu ada surat dari UNER. Nah, itu. Jadi tahunya itu waktu Surat seminggu sebelum Terus pindah. langsung ke sana. Hah? Enggak. Ya enggak, ya udah ya Biarin wes. aja. Jadi Sempat ke sana waktu sudah jadi wakil bupati tapi nggak ngerti orang-orang nah itu. TU. Tapi aku nggak sampai ngerti. sekarang tuh bingung ya, Pak. Kan itu ibu yang memberikan surat DO, surat cinta dari Ah. UNER gitu kan. Ah. Kok bisa booming di media itu gimana ya? Media tahu dari mana ya? Ya itulah kelebihannya. Ya, Iya. ya wes. Jadi kalau media taunya dari pendaftaran. Oh. Kan daftarnya kan cuma SMA 6 Surabaya gitu. Enggak Terus ada. dikorek-korek Ah, lagi. Lagian kan Mosok wis umur selawe gak lulus kuliah Oh, kan gitu. dikorek-korek Iya. lagi. Wah, dicek luar juga, biasa. memang dicek. Loh, Jadi pas wakil bupati itu aku sempat main ke kampus. nah itu. Tapi ngomong nggak ngerti lah aku wakil Itu ke bupati. fakultas mana, Mas? Hah? Fakultas mana? Ekonomi. Ekonomi. Jadi aku sempat main ke kampus, sempat ngobrol sama orang TU, waktu itu minta transkrip nilai. Tapi waktu itu belum tahu terus, ya? Belum tahu, terus aku tanya masih bisa ngelanjutin nggak iso gitu. Ya Nggak. sudah. Terus Nggak tahu awakmu kalau wakil bupati ya? awakmu nang swasta nggak ngerti. Soalnya gak kopian aku. Karena nggak bisa kopian. Ya udah, terus akhirnya tak cabut terus saya melanjutkan ke Unitomo. Iya. Ke Unitomo nyelesain beberapa mata kuliah. Sebenarnya kalau dari jumlah SKS-nya sudah melebihi. Soalnya dulu itu kan kalau di UNER kalau IP di atas 3,5 itu kan boleh IPK setiap semester itu kan boleh ngambil SKS tambahan. Jadi sebenarnya SKS ku sudah Lebih-lebih perlu. ya? Iya, akhirnya tinggal skripsi. Cuman skripsinya akhirnya tak ganti yang Gertak. Inovasi Gertak. keterenggaraan. ya tak ganti, nggak ngomongin pabrik lagi tapi ngomong pelayanan publik waktu itu Gertak. Kenapa kok Gertak tak angkat? Apa kaitannya sama operation management? Kalau operation management kan ngomong gimana supply chain, gimana apa namanya efektivitas pelayanan, memperpendek waktu antar, terus kemudian bagaimana facility layout dan segala macam biar pabrik itu efektif. Nah, saya juga bahas dari sisi teori operation management tapi di sisi apa namanya pelayanan publik gitu. Dan nilainya A+. Nilainya A. Itu hanya skripsi aja, Mas ya? Yang Iya, di kamu Unitomo. ada? Ya, skripsi. Saya tahu Sempat proses ujiannya, saya tahu. Iya, ya itu. Ya, Cuman saya lihat saya lihat. Karena memang presentasi benar-benar ternyata. Soalnya kan biasanya kan ada, ya enggak? Kalau ini kan cuma titip aja. iya terus moro-moro wisuda kan. Ternyata Ya saya tanya gitu. Saya juga Tapi enggak sempat ditawarin opsi itu ya. Tapi bukan gitu apa namanya? Saya tanya gitu. Ini saya maunya kuliah beneran gitu dan ya harus skripsi dan bisa dicari judul skripsinya juga ada, terus dokumentasi waktu paparan juga ada, slide-nya juga masih ada dan kita ya memang mempersiapkan. Dan saya bangga karena saya juga punya tantangan gini. Itu kan Gertak itu kan salah satu kebijakan waktu saya jadi wakil bupati sebagai tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, terus kemudian sempat jadi rujukan Bappenas dan lain sebagainya. Terus beberapa daerah juga menduplikasi dan juga memodifikasi lah program ini di daerah-daerah dan saya senang. Nah, tapi saya merasa masih ada yang kurang. Kalau nggak ada kajian akademis gitu ya yang menguatkan bahwa Gertak ini salah satu pemodelan yang baik, yang efektif, itu rasanya kurang afdol gitu. Makanya kemudian Gertak kita bawa ke skripsi sehingga hanya Mas Ipin ini juga akan memberikan pendidikan kan S2 S3 di sini di UNER juga. Karena saya saya di sini juga ayo kuliah. dan saya ambil jurusan yang mendukung visi di daerah. Contoh kayak di UNER S2 yang akan diambil ini jurusannya manajemen pemberdayaan perempuan. Karena kita mau bangun Trenggalek lebih inklusif, terus kemudian kalau kita memicu perempuan dari sisi ekonomi itu akan berimpact ke sumber daya manusia dan lain sebagainya. Enggak ganggu Mas. S2 di UNER ini kan kuliahnya beneran. Iya. Ya semuanya ya bener. Ya kita kan Oh no, cari kuliah gak temenan itu sing apa Cak? Artinya gini, Aku butuh klarifikasi nih. Kuliah beneran ini kan jamnya kuliahnya harus juga. Ya kalau S2 kan mungkin seminggu kan cuma 2 kali dan sekarang kan online kan.
mantap. Di jurusan Ya itu. Magister perempuan pemberdayaan perempuan. di Fakultas Ekonomi. Enggak, di Pasca sarjana. Pasca sarjana ya. Magisternya. Di depan itu. Nah, Mbak Novita ini kan juga ke keberdikan ini kan juga ini. Kemarin sempat viral fotonya Mbak Novita masuk IAIN itu kan. Oh iya. Itu beneran Mbak ya? Benar. Ambil itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Sampai sekarang udah lulus apa belum? Itu masih baru mulai. Masih belum. Kan itu kan Karena- viral fotonya ya, jajar itu. Viral ya. Aku nggak ngerti kalau viral. Iya. S2. Di IAIN Karena dulu itu kalau nggak jadi wakil bupati gitu ya, maksudnya nggak terlibat dalam struktur pemerintahan gitu, saya itu punya cita-cita besar jadi dosen. Saya suka menerangkan, suka menjelaskan, suka komunikasi, suka ngobrol gitu. Jadi ya karena cita-citanya jadi dosen, paling nggak saya harus belajar banyak agar ketika saya turun bertemu dengan masyarakat, yang saya sampaikan itu ya benar, yang saya sampaikan itu ya ada ilmunya. di IAIN Tulungagung. Iya. Tuh. Jadi nanti satunya di UNER, satunya di Surabaya, satunya di Tulungagung. Pas Iya. kuliahnya. Online, Bos. Online. Ya mudah-mudahan nggak online terus lah Mas. Ya kan, mudah-mudahan apa namanya kuliahnya kuliah yang tatap muka. Ya pasti ada momen tatap mukanya, tapi Tapi siapa sih Pak? Mau jadi apa nanya? Hmm. Siapa yang menguatkanmu untuk melanjutkan S1? istri. Jadi Ini pertanyaannya kurang ini Mas. jadi dia itu paling nggak seneng kalau aku diremehin gitu. Karena menurut dia aku itu punya kapasitas gitu. Cuman nggak ada legitimasi, nggak ada suratnya. Lah, kalau aku kan nggak mikir gitu, nggak mikir gelar, nggak pikir apa, kan cuek gitu. Ya yang penting ada ide yang bagus, terus konkret, ya yes, seperti manusia biasa lah gitu. Yang penting lakonis, gak usah diarani kan gitu. Nah, tapi kalau istri saya apalagi di ruang publik, dia sangat berusaha menjaga image dan marwah suami gitu. Jadi dia nggak pengen aku diremehkan, nggak dipikir bahwa nggak bisa ngapa-ngapain. Buktinya setelah Mas Ipin beritanya keluar di DO, banyak kampus-kampus yang ingin merekrut Mas Ipin. Udah Kan kuliah di Mas sini Arifin aja, kuliah di belum sini aja. pada Ya, waktu itu cuman belum. aku karena aku masih berharap bisa nerusin di UNER waktu itu. Terus pilihannya ke Unitomo, kenapa Mas? Jadi, Ke Unitomo, adik kebetulan kuliah di Unitomo ya Pak? adik di Unitomo, terus sama Pak Rektor juga komunikasinya enak, kerap, terus ya waktu itu mikir yang cepet aja, transkrip nilainya, karena waktu itu bukan kok pici pilih-pilih gitu, nggak ya, ketemunya Unitomo ya Tapi wes lah. Unitomo juga Transkrip sekarang nilai udah kok secara Ah, kualitas juga udah anu. bagus. Almarhum bapak saya dulu juga S2 di Unitomo. Maksudnya- Jadi alma mater, iya bapak juga alma mater. Itu jadi Alma mater, ya? aku nostalgia gitu, nostalgia semangat belajarnya bapak. Dan Teman-teman nostalgia jemput pacarmu di depan kampusnya. Iya. kampus ya. Tahu banget. Di ATM. Ada ATM. Di banyak kampusnya kan perbanas. Iya, ya? perbanas. Iya, aku iya. bilang gitu kan. Mantan pacar Terus saya dia. kira mantan pacar yang lain. Kayak pacarku wae ngono iki soalnya Jadi cintanya terhalang, bukan terhalang ya, cintanya di Dihalang-halangi Dihalang- sungai. God sungai. sungai gugut itu. Teman-teman baru juga banyak yang di Unitomo. Iya, bagus kok sudah bagus. Jadi banyak teman-teman yang kuliah S2 diambil di sana semua. Setelah kuliah, pas dulu kan ngeband, pas kuliah atau sebelum kuliah dong? Ya pas kuliah. Kuliah. Bareng ya? Mulainya pas Kuliah itu SMA udah mulai ngeband belum? yang ngeband. Jadi ngeband itu kan Hobi? ada pergolakan apa ya, pergolakan psikis. Di satu sisi stres, bapak nggak ada, di satu sisi harus meneruskan perusahaan gitu kan, dan itu nggak mudah gitu. Seakan-akan masa mudaku itu sudah terenggut. Hubungannya apa Mas? Nggak tahu. Kenapa? Hubungannya sama ngeband apa? Loh, Enggak, hubungannya itu sudut akhirnya pandang Mas Arif iya, aja. jadi hubungannya adalah akhirnya cari pelarian yang pengen me time gitu loh, pengen menikmati masa muda
Ya, Dia mau mencari ini mungkin mau mencari jodoh lewat ngeband. menyalurkannya akhirnya lewat musik itu. Tapi ya akhirnya dapat berkah karena ngeband aku ketemu dia. Iya. Saat itu kan Tapi Marshmello. nggak ada lagunya yang dibuat untuk aku. Bagus ini ada. Karena laguku patah hati semua, mau tak bikinkan lagu patah hati. Nah itu korek-korek lagi tuh dapat itu yang patah hati. Jangan dulu. Itu masa lalu ya. Masa lalu. Iya. Apa namanya Marshmello masih? Marshmello. Marshmello itu apa? Metal, rock, Melo. atau melo? Ada Marsnya ada Melonya. Marshmello. Sampai di mana dulu mas? Sampai Sekarang di mana sekarang? Sekarang ya sudah bubar. Karena saya kasihan kepada fans-fans, jadi sebelum terkenal saya bubarkan lah. Daripada kalau sudah terkenal fansnya Bisa banyak ada. bubar itu kan Gimana kita kasihan. ini seneng anak band gitu mas? Enggak Hah? sih. Enggak. Tapi banyak dideketin anak band. Iya. Enggak. Dulu saya kayak kemakan omongan dulu itu saya ngomong kalau aku nggak mau punya pasangan artis gitu. Biar aku aja yang di dunia entertain. Apalagi kalau artisnya udah artis ini ya gede, udah artis ibu kota gitu. Nggak mau karena aku tahu pasti di mana-mana itu ada deket gitu. Nggak tahu sih pikiran aku kayak gitu. Terus jangan sampai deh aku punya pacar anak band karena kalau anak band katanya punya apa sih namanya? Apa? Kalau anak band itu kalau lagi show Grupis, itu ya, grupis, punya banyak grupis. Jadi aku nggak mau punya pacar anak band, tapi akhirnya jodohnya. Tapi kan nggak pacarnya, istrinya. Iya, iya benar. Jadi dia dulu takut kalau deketin anak band itu takut dinyanyiin lagu Semakin ku menyayangimu. Oh Tuhan. Semakin ku harus melepasmu. Udah ya, dari topik ya. Dianya enggak gitu. Maaf ya, Mas. Mas. Mas Aji namanya. Jadinya nih Aji. Oh, Aji. Nama anaknya Mas Aji. Nama KTP-nya Mas Aji. Inisialnya Anji. Oh masa lalu? Hah? Masa lalu emang? Oh enggak mas, enggak masa lalu. Enggak, ini tadi lo lagunya tadi lo. Lagunya Mas Aji. Oh, kira masa lalu. Ini kayak apa sih Mas Vicky? Ini pertanyaan ini. Banyak Kalau banget. enggak saya bingung ini. Harusnya ditaruh aja di depan situ. Nah, itu kan yang biasa-biasa. Kalau ini harus Itu kan yang podcast profesional. Kalau Iya. ini kan di atas profesional. Di atas profesional. Terus saya gandengan besok apa lagi? Ini karena operator ya lo. Ngocak, ngobrol sih cak.